Jadi apresiasi terhadap kinerja pemerintahan ini bukan hanya sekedar naik, tapi ini kayaknya ganti era. Kegaduhan-kegaduhan selama 100 hari ini pasti membuat orang susah lah untuk percaya angka-angka ini. Ini kalau ini kan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau dibanding taruhlah Jokowi di 2014 atau 2019. Lalu 14% itu bicara, nah ini yang ketiga, ada bansos. Sahabat Kompas, masih di balik berita harian Kompas. Jangan lupa nonton terus pokoknya. Jangan bosen-bosen. Kali ini juga kita akan ngomongin sesuatu yang mungkin membuat kita semakin senang dengan negeri ini. Mungkin ya, mungkin. Kali ini kita akan bahas tentang hasil survei kepemimpinan nasional bertajuk ini nih. Evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Ini mungkin beberapa orang sudah menunggu-nunggu seperti apa sih hasilnya. Nah, udah hadir nih Mas Toto Suryaning Tias. 1/4 abad menjadi peneliti di Litbang Kompas. Kalau pakai istilah abad itu Oh, ya? Boleh, 25 tahun. 5 tahun, Mas. Jadi kepakarannya udah nggak diragukan lagi ya, Jung Sari ya. Kayak prasasti atau apa gitu ya, abad itu ya. Arkeik ya, Mas ya. Ngeri itu. Purnawarman gitu. Purnawarman. Ya. Oke Mas Toto, langsung aja nih Mas. Kira-kira hasil surveinya ini seberapa bagus atau seberapa kurang bagus bagi sebagian orang atau bagi pemerintah? Baik Mas Faik, Mbak Sari, survei Litbang ini survei yang terbaru. Kita ke lapangan itu ambil data tanggal 5 sampai tanggal 10 Januari kemarin. Tanggal 6 program makan bergizi gratis dimulai ya, meskipun tidak serempak, jadi masih di beberapa lokasi. Nah, hasil dari survei itu cukup mengejutkan juga buat kami, karena ini bukan hanya sekedar naik. Jadi apresiasi terhadap kinerja pemerintahan ini bukan hanya sekedar naik, tapi ini kayaknya ganti era. Ganti era. Menarik sebenarnya ya gitu. Apa isinya tuh, Mas? Jadi kalau pedagang itu kan kadang-kadang naik ya harganya karena harga kulakannya naik. Tapi kalau ini ganti harga. Oh. Jadi harganya tuh pada step yang mahal semua gitu. Tapi rata gitu. Jadi semuanya mahal. Jadi istilahnya semacam itu untuk menggambarkan keterkejutan kami. Karena dari overall penilaian kepuasan, kami overall dengan indeks ya. Jadi rata-rata indeks dari 4 bidang, politik, hukum, ekonomi, kesos, itu diindeks kemudian di rata-rata itu mendapatnya angka 80,9% tingkat kepuasan responden terhadap kinerja selama 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Gimana bisa angkanya sampai segitu tuh, Mas? Ya, kalau dari sini, ini ada alasan-alasan juga kita tanyakan ya. Tuh? Alasannya masuk akal sekali sih. Jadi yang pertama itu soal kinerja, ya, kinerja pemerintahan yang dianggap baik. Yang kedua, sosok Pak Presidennya ini juga ini dianggap kepemimpinannya merakyat. Jadi kalau kita pakai angka-angka ini 30%, 18%, 14%. Jadi sepertiga bagian responden itu menganggap kinerja kinerja kepemimpinannya baik. Gitu ya. 18% menganggap karakter kepemimpinannya baik. Dalam hal ini merakyat. Gitu ya. Kalau kinerja itu kan bicara hasil ya. Hasil kuantitatif, kalau ini kualitatifnya, karakternya merakyat. Lalu 14% itu bicara, nah ini yang ketiga. Ada bansos. Ada bansos. Ya, bansos itu diberikan. Nah, ini cocok dengan kalau kita tanya yang tidak puas. Yang tidak puas itu 30% juga itu menyatakan karena tidak mendapat bansos. Jadi faktor determinan bansos itu. Bisa dibilang. Kalau memang misalnya bisa dibilang faktor-faktor yang lain itu berimbang ya, gitu. Sehingga ada pembeda sedikit dia langsung berubah. Dia menjadi faktor pembeda gitu. Tapi kalau angkanya segitu besar ya itu faktor determinannya sudah jelas sangat kuat. Karena sepertiga menyatakan karena nggak dapat bansos. Bayangin kalau dia yang sepertiga nggak puas itu
dia dapat bansos, pasti angkanya akan lebih gede lagi. Lebih sempurna ya. Berarti latar belakang respondennya memang banyak dari kalangan yang menengah bawah. Bagaimana nih Mas? Bisa Ya, kalau kita menerima bansos ya. demografinya. Kalau kita istilahnya kita bandingkan ya, kita cross gitu dengan tingkat sosial ekonomi. Jadi sosial ekonomi, status sosial ekonominya itu memang yang tingkat kepuasan yang paling tinggi memang di level masyarakat bawah. Masyarakat bawah, kemudian juga tingkat pendidikannya yang tingkat pendidikan SD, SMP. Jadi SD, SMP itu kalau di kami itu kami kategorikan tingkat pendidikan bawah. Menengah bawah. Menengah itu di SMA dan Perguruan diploma. Kemudian sarjana ke atas sarjana itu ke atas baru atas. tinggi. Ya. Semakin ke atas angka kepuasannya gimana tuh? Memang semakin kritis. Jadi semakin ke atas itu semakin rendah tingkat kepuasannya. Jadi memang kalau dilihat dari kalau kita misalnya perbandingkan dengan tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan dia semakin kritis. Jadi tingkat kepuasannya menurun. Jadi kalau di sini angkanya ya, kalau berdasarkan angka yang tingkat bawah itu tingkat kepuasannya sampai 85%. 80 lebih tinggi lagi. Yang menengah 77,8%, sementara yang pendidikan tinggi 70% saja. Itu masih tinggi. Yang rendah pun masih tinggi gitu ya. Yang paling pendidikan tinggi. Pendidikan Yang tinggi pun masih tinggi. Masih tinggi. Yang kepercayaannya rendah gitu loh. Itu pun angkanya masih 70%, masih tinggi baik. sekali. Ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan SES ya, status sosial ekonominya ya. Status sosial ekonomi kalau untuk yang rendah, yang bawah ya. Bawah itu kalau di survei kami 750.000 ke bawah. Apanya itu? Per bulan. Oh, penghasilan pengeluaran per bulan. Pengeluaran per bulan. 750.000 per bulan itu 84,7%, tinggi sekali kan? Tinggi sekali itu. Lalu kalau kita bandingkan dengan yang penghasilan atas itu pengeluaran per bulannya untuk rumah tangga itu di atas saya lupa 10 juta apa ya. Itu 67,9%. Berarti hampir sama ya. Tadi kan 70% ya yang pendidikan tinggi. Jadi karakternya memang ditopang oleh karakter-karakter masyarakat yang memang masih membutuhkan bantuan ekonomi, kemudian juga tingkat pendidikannya relatif lebih rendah. Tapi tadi gradasinya kan bisa dilihat. Yang puas 80 sekian persen, 85 bahkan. Kemudian yang di kelompok menengahnya di 70-an persen, 77. Kemudian juga ada yang tadi tinggi 70. Ya, 75%. Kemudian yang kelompok yang paling kritis itu hanya berkisar 70-an persen. Atau kalau di sini 67% ya kelompok masyarakat SS, kelompok atas. Nah, ini kan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau dibanding taruhlah Jokowi di 2014 atau 2019, apakah secantik ini angkanya bagi pemerintah, Mas? 100 hari. Sangat jauh. Sangat jauh ya? Sangat jauh. Dan lebih natural kalau menurut saya ya. Sebagai orang yang sudah lama seperempat abad sebagai peneliti ini tadi ya. Bukan. Selalu Jadi merasakan angka-angka gitu ya. Jadi angka-angka ini tidak hanya kita lihat tapi kita rasakan gitu. Ini angkanya rasanya seperti apa gitu. Jadi memang penilaian pada triwulan pemerintahan Jokowi berarti itu kan di bulan Januari 2015. Itu angkanya 65%, seingat saya. Kepuasan. Ya, tingkat kepuasannya. Kemudian dia turun ke 53%. Sempat turun di bulan April ya, anjlok. Jadi waktu itu karena ada kasus cicak buaya. Jadi cicak buaya. Iya, nah, kan ada. Bukan dong, Mas. Cicak buaya itu kan enggak, yang jilid 2. Yang jilid 2 ya. Yang Pak BG mau dicalonkan jadi ketua KPK enggak jadi itu. Kayak gitu. Jadi, nah di situ. Nah, April turun lalu naik lagi di periode berikutnya kan jadi Januari kan kita per triwulan. Januari, April lalu bulan Juni sudah naik lagi 60-an. Nah, itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi waktu itu kan masuk dengan bekal koalisi parpolnya kan hanya sekitar 40%. Koalisi parpol yang mendukung Pak Jokowi, PDI, kemudian P3 dan seterusnya itu. Sementara lawannya kan koalisinya Pak Prabowo itu kan 60%. Kalau sekarang kan kebalikannya.
Pak Prabowo ini koalisinya kan 80% lebih, Iya. 84%. Gede sekali ya. Sementara yang di luar kan hanya PDIP 16%. Beliau Meskipun PDI suaranya gede juga kalau sendirian ya. sendirian, kan hanya PDI saja yang tidak betul. masuk di Kim Plus, yang lainnya kan masuk. Itu konteks itu mempengaruhi juga ini, angkanya bisa seperti ini. Saya kok melihatnya itu dampak yang tidak terhindarkan. Jadi secara politik itu masyarakat yang memilih partai-partai yang kemarin mungkin tidak ada di Kim Plus, tetapi sekarang ada di Kim Plus, itu tidak punya alasan untuk tidak mengapresiasi, tidak ada alasan untuk tidak puas, untuk tidak mengapresiasi Pak Prabowo. Misalnya pemilih Perindo, pemilih P3, yang kemarin kan pemilih Hanura, yang kemarin kan bersama dengan PDIP itu ketika Pilpres mencalonkan Mas Ganjar misalnya. Tetapi sekarang setelah partainya masuk ke pemerintahan atau menyatakan dukungan pemerintahan, Perindo masuk, P3 masuk, kayak gitu kan, Hanura masuk ya. Semua ya. Tidak ada alasan bagi dia untuk, karena yang dianut kan sudah masuk. Iya, betul. Gitu. Udah pindah perahu lebih besar. Ya? Bahkan pemilih PDI pun juga lalu menjadi gamang juga. Pemilih PDI pun juga menjadi gamang, di mana sekitar 20-30% itu dari beberapa kategori ya, baik di politik, di ekonomi, di hukum, dan di kesos, itu tuh 20-30% itu dia mengapresiasi, ikut yang puas. Memang pemilih PDIP ini masuk dalam kategori pemilih yang lebih kritis ketimbang partai-partai yang lain, 9 partai yang ada di parlemen misalnya. Tetapi komposisinya tidak gede-gede amat. Yang pemilih yang dia kritis terhadap pemerintahan ini sebetulnya bukan di PDI, Mas. Itu di partai yang ada di Kim Plus sendiri, yaitu PKS. Tapi PKS kan lagi nggak bagus, Mas. Ya, lepas dari itu, jadi penilaian Hah? responden yang dia memilih PKS itu rata-rata sekitar 45-50% itu menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari ini. Kan itu ada 4 bidang tuh. Iya. Itu ada yang 45%, ada yang 50%, ada yang 55%. Yang 55% ini ada 2 bidang, Mas, yang dia menyatakan lebih gede tidak puasnya dibanding yang puas. Yaitu Jadi, bidang saya agak lupa yang apa itu namanya, yang tidak puas, tapi rasanya yang satu hukum, yang satu hukum, yang satunya kayaknya kesos. Pengangguran gitu-gitu ya. Kesos dan hukum. Oke. Menarik ya PKS. Padahal di Dia 2019 koalisi. itu kan habis-habisan Mencalonkan mencalonkan. Anies, Iya. Ya, tapi gini, kalau sekarang itu kan kemarin ada fenomena pilkada kan, ketika Pak Anies itu dicalonkan oleh PKS ya kan, bersama dengan PKB, dan kemudian Pak Aniesnya belakangan kan dalam tanda kutip ya, itu kan berbaikan ya, berbaikan, bahkan hampir dicalonkan juga dari PDIP ketika tidak bisa nyalon kemarin menjadi gubernur DKI kayak gitu. Nah, itu kan juga membuat banyak pemilih PKS ini kan Kecewa. patah hati 2 kali. Yang pertama ketika pemilih PKS ini melihat partainya masuk ke dalam Kim Plus dan mencalonkan Ridwan Kamil, ya kan? Yang pertama kan itu. Kemudian yang kedua ketika ternyata Anies Baswedan tidak bisa nyalon gitu. Karena nggak punya kendaraan. Nah, patah hati 2 kali ini kan kalau kita amati di media sosial itu kan memang memecah suara pemilih PKS ini. Dia harus berafiliasi kemana gitu. Tetapi hasil yang kita lihat sekarang ini memang PKS ini menjadi salah satu partai atau mungkin satu-satunya partai yang dia pemilihnya tuh paling kritis terhadap pemerintahan ini. Ya. Ini bahkan lebih kritis dibandingkan PDI yang tidak gabung ke pemerintahan. Nah, kenapa PDI tidak bisa lebih kritis ketika dia oposan lah dalam hal ini? Apakah ini misalnya taruhlah dari sisi pendidikan yang berbeda, tingkat pendidikannya, atau memang diminta oleh elitnya untuk tidak terlalu kritis? Kalau kita lihat dari hasil survei, kalau di cross ya, dicek ke latar belakangnya, biasanya partai-partai memang punya komposisi yang khas gitu. Misalnya dari segi tingkat pendidikan, dari segi
tingkat ekonomi. Misalnya seperti para pemilih PKS ya dibandingkan dengan para pemilih PDIP itu lebih proletar yang PDIP kalau kita mau pakai istilah proletar gitu. PKS itu lebih terdidik. Kalau kita lihat tingkat pendidikannya. Demografi Lalu tingkat SE-nya juga lebih rendah gitu. Sementara misalnya kalau kita mau cari pemilih yang lebih tinggi misalnya Nasdem. Nasdem itu rata-rata pemilihnya relatif lebih tinggi tingkat SES-nya. Irisannya ya, tidak ada yang mutlak ya. Irisannya tuh dia lebih tebal di tingkat yang menengah misalnya kayak gitu. Artinya memang PKS ini pemilihnya lebih melek literasi tentang tentang pilihan politik. Jadi dimanapun posisinya mereka kritis ya. Lebih kritis gitu. Nah Mas, angka-angka ini kan cukup mengejutkan ya sebenarnya. Sementara banyak kalangan yang sebenarnya selama ini mengkritisi 100 hari ini. Ada aja kegaduhan-kegaduhan yang memang harus dikritisi ya. Secara metodologi nih, jadi apa yang bisa Mas Toto jelaskan di sini untuk menjelaskan bahwa hasil ini tuh secara metodologi kenyataannya seperti ini loh gitu loh. Kan banyak pasti ragu kan orang-orang karena kegaduhan selama 100 hari ini pasti membuat orang susah lah untuk percaya angka-angka ini. Ya, kalau berarti kini kita sedikit yang tadi kita freeze dulu di ya angka. Di angka itu, di hasil itu. Kemudian mindset kita coba geser ke tempat yang lain, yang namanya metodologi. Metodologi yang kita lakukan itu ajab sama seperti waktu kita memproyeksikan dulu mensurvei Pak Jokowi di 2014, lalu di 2019, kayak gitu. Itu sama. Yang berbeda itu dulu sebelum Pak Jokowi, jadi di era SBY itu metodologi kita berbeda. Karena kami hanya mendasarkan populasi dengan buku telepon. Jadi selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY itu kami hanya populasinya buku telepon, metodenya juga hanya polling lewat telepon, jadi sangat berbeda. Di era Presiden Jokowi itu kita untuk pertama kalinya menggunakan metode yang lebih representatif. Representatif itu artinya sampel yang kita ambil itu bisa menggambarkan ciri khas seperti ciri-ciri sifat-sifat dari populasinya. Itu mirip kalau kita minum teh begini. Satu seruputan saya ini sama dengan isi di dalam teh. Ini coba dituangkan Mas. Ya, sampelnya ini representatif. Boleh. Ini kan saya seruput lagi misalnya. Ini cara Mas Toto kalau haus begini nih. Ini sama. Ya kan? Jadi sebetulnya kunci dari survei itu adalah kemampuan sampel. Ini sampel nih. Ini sampel contoh kan daripada populasi. Ini mampu menggambarkan cita rasa yang ada di sini, sifat di sini. Saya seruput 2 kali rasanya masih sama, nggak berubah gitu loh. Jadi kira-kira kayak gitu. Representativeness dari survei kita itu tuh sudah teruji selama 10 tahun belakangan ini. Dan itu bisa dilihat, dicek di kanal-kanal harian Kompas tentang berapa puluh penyelenggaraan survei kita, termasuk terutama juga dengan quick count ya, di mana angka simpangannya bisa dicek. Kalau survei memang tidak bisa dibandingkan dengan quick count karena pasti berbeda. Tetapi survei kami bisa dibandingkan dengan survei dari lembaga lain yang kredibel. Dan kita diakui sejauh ini punya kredibilitas yang tinggi Mas ya. Ya, hasilnya itu tidak jauh berbeda dengan survei dari lembaga lain yang kredibel. Yang dia mungkin menggunakan sampel yang bisa lebih gede atau lebih kecil atau sama dengan kita, tapi hasilnya sama. Pengambilan waktunya yang kurang lebih pada periode yang sama. Kalau quick count kalau quick count kita bahkan pasti di bawah 1%. Bahkan pernah bahkan pernah 0,0. Wih, presisinya gitu. segitu Ya 0,00 sekian gitu. Sekiannya ada tapi belakangan gitu. Di 2 angka di belakang koma. Artinya saya mau sampaikan ya ini memang tidak mungkin bisa meyakinkan semua karena keyakinan metodologi itu kan harus dibuka datanya. Dan kalau kami di Litbang sih open saja terhadap soal-soal kayak gitu. Tapi ini penekanan secara lisan saja bahwa metodologi kami itu sama. Jadi toolsnya sama, pisaunya sama yang kita pakai, alat ukurnya sama, kemudian juga yang melakukan juga kami juga orangnya sama, gitu. Tapi hasilnya sekarang berbeda. Nah, yang juga seringkali dipertanyakan oleh orang adalah variabel yang lain, dana. Apakah dananya juga sama? Atau ada yang mendanai dari luar? Ini juga perlu ditegaskan, Mas. Baik, kalau untuk pendanaan, survei-survei yang sifatnya elektabilitas yang terkait dengan politik semacam ini, Litbang Kompas itu didanai dari
harian Kompas sendiri. Mandiri kita, Mas, Mandiri dari PT Kompas Media Nusantara, itu dari hasil kerjanya Mas Faik, Mbak Sari, itu tuh masuk ke kami. Jadi kami itu cost center. Ngabis-ngabisin duit lagi. Hasilnya Cost center meyakinkan. kita itu. Jadi mohon maaf ya. Ini kan respondennya semuanya didatangi satu persatu sendiri kan, Mas? Iya. Tatap muka, beda dengan SBY tadi yang hanya telepon Iya, kan? betul. Jadi respondennya didatangi satu persatu, kemudian 25% dari responden itu dicek ulang apa betul kayak gitu, berjenjang dan seterusnya. Jadi kami taat metodologi mulai dari konseptualisasi tema, kemudian operasionalisasi tema, kemudian pengambilan data di lapangan itu sudah pakai rekaman, sudah pakai foto. Jadi pas wawancara itu semua juga direkam, Mas. Jadi bahkan wawancara yang terlalu singkat itu pun akan mengundang kecurigaan kami. Misalnya di bawah 30 menit. Loh, ini pertanyaannya 200 kok di bawah 30 menit misalnya. Itu pasti akan dicek ulang. Bener nggak tadi ditanya? Ditanyanya seperti ini nggak gitu. Sesuai prosedur nggak gitu ya? Sesuai prosedur nggak gitu. Apa melompat-lompat misalnya. Karena ya di lapangan tetap bisa terjadinya pelanggaran. Nah, kalau misalnya itu terbukti meragukan, ya diminta untuk wawancara ulang. Bisa responden yang sama, bisa responden yang berbeda. Ya, tapi masih dalam kategori responden pengganti yang valid. Untuk mengganti responden itu kan ada metodenya juga. Berarti prosesnya accountable dong ya mestinya, Mas, ya? Kalau misalkan mau dicek atau apa segala macam bisa. Nah, karena soal metodologi Mbak Sari udah yakin, kita kembali ke kenyataan tadi. Ini tadi kan soalnya Mas Toto itu kan bilang soal angka-angka natural gitu loh. Apakah waktu di 2015 waktu survei kepemimpinan Jokowi di 100 hari pertamanya kan belum ada bansos, belum ada makan bergizi gratis gitu ya. Jadi respondennya itu natural. Ya, responnya ya. Respon dari respondennya itu lebih, dalam tanda petik, lebih natural. Nah, dibandingkan dengan sekarang gitu loh. Apakah kenaturalannya memang... Jadi begini, kalau dari angka-angka yang saya rasakan, yang saya amati selama periode 10 tahun Jokowi, misalnya ya, Jokowi itu kan dari 4 bidang, politik, hukum, ekonomi, kesos. Dia itu kan berlandas pada politik dan kesos. Politik dan kesos ini angkanya selalu sekitar 70-an% gitu. 80-an%. Ini 75, ini 80%. Kesos itu paling tinggi. Sementara hukum dan ekonomi itu tuh selalu relatif rendah. Di awal pertama, di periode pertama tuh ekonomi yang rendah. Dia angkanya di 5 gitu. Gampangnya 5. Kepalanya 5 gitu. Kemudian yang hukum ini 6 gitu. Tapi di periode kedua ini balik. Di periode kedua pemerintahan ini ekonominya yang membaik. Tapi hukum masih jeblok. Hukumnya tambah turun. Hukumnya lebih turun. Jadi kesimpulan saya memang periode pemerintahan Jokowi itu dia mendasarkan pada politik dan kesos. Kesos itu berarti kebijakan-kebijakan yang populis. Kesos itu indikatornya ada 5 sih. Masing-masing bidang ini ada 5. Total kan 4 kali 5 kan 20 sub indikator ya. Kesos itu ada soal bansos termasuk, pendidikan, kesehatan, kemudian pendidikan, kesehatan. Di sini aja banyak, Mbak, biar saya nggak salah. Jadi kesos itu ada soal budaya gotong royong, jadi sistem nilai ya, sistem nilai, lalu BLT, bansos, bansos. lalu pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Gitu. Ya ini kalimat, ininya ya, frasenya ya. Kalau kalimatnya sih pasti panjang, tapi artinya itu. Jadi ada 5 parameter itu. Dan kalau kita lihat sebetulnya yang paling tinggi misalnya mengembangkan budaya gotong royong, itu pas zaman Jokowi juga selalu paling tinggi. Ini 85% di sini. Pas zaman Jokowi sekitar 80-an% juga. Jadi istilah natural memang kalau melihat dibandingkan dengan era Jokowi, memang angka-angkanya itu yang tadi saya bilang semua tuh rata rendah gitu. Rata lebih rendah 5%-an gitu. Kalau yang sekarang tuh rata tinggi 5%-an lebih gitu. Jadi kayak ganti harga gitu. Kepala 7. Bukan naik gitu, bukan naik. Kepala 7 dari 5 ke 7 itu ya. Sehingga kalau menurut saya pembahasan yang relevan itu bukan sekedar kinerjanya sekarang dianggap naik, tetapi sebetulnya ada baseline yang berubah nih. Baseline dari cara menilai masyarakat yang kayaknya dia masuk dalam era baru. Di mana era yang dinilai sekarang ini mempunyai kapabilitas yang mungkin dalam bayangan dia ya, itu lebih kuat dibandingkan zaman Jokowi. Misalnya begini, Jokowi sipil, ya kan?
Prabowo militer atau ex-militer. Jokowi waktu awal-awal kan tidak main bansos kan, Iya. gitu. Main Sekarang ada bansos. kecelakaannya. Saya tidak bilang Prabowo main bansos. Sekarang ada bansos. Dulu tidak ada program-program karitatif. Paling tidak di awal pemerintahan ya 2015, 2016 karena problemnya kan problem KPK waktu itu. Iya, Problem. hukum. Jadi konsolidasi politik di 2014, 2015 di zaman Jokowi itu udah menghabiskan banyak energi beliau gitu, pemerintahan, sehingga tidak di sana perhatian masyarakat. Sekarang bansos ada, ini pemimpinnya juga militer atau mantan militer dengan semua jejaringnya. Kemudian masih ada program makan bergizi gratis. Program yang populis ya. Sangat populis karena dia masuk langsung ke anak di dalam keluarga. Bansos itu masuk ke kepala keluarga kan. Ini masuk langsung ke anak gitu, dan itu sifatnya langsung dimakan. Jadi tidak bisa betul. dialihkan untuk yang lain. Jadi ini sangat personal. Ya, aduh berat ini. Jadi sebenarnya Minum teh makan bergizi gratis itu langkah yang sangat cerdas dalam konteks Sangat ini. cerdas. Oke. Kalau kita mau melihatnya dari perspektif bahwa ini sesuatu yang membangkitkan apresiasi gitu. Iya, soal dana itu bukan urusan kita lah ya. Bukan urusan kita. Oke, masih ini kan angkanya bagus bagi pemerintah, Ya. termasuk yang suka pemerintah lah ya. Ini juga menjadi bisa dikata juga modal yang bagus juga di 100 hari pertama. Gitu. Nah, untuk menjaga ini apa nih? Kalau Mas kemudian taruhlah diminta untuk kasih rekomendasi agar ini juga tidak berhenti di angka, tapi juga rakyat benar-benar sejahtera, benar-benar kenyang, itu kan juga penting. Tapi begini, mungkin ada perlunya juga publik secara umum kita yang selama ini misalnya ya masuk dalam barisan kritis terhadap Pemerintahan, kubu Prabowo ya, itu sekarang harus melihat bahwa kubu Prabowo ini kalau yang sekarang menjadi presiden ya, itu berhasil merangkul kubu Jokowi yang dulu adalah sosok patron kita. Itu untuk para orang yang mempatronkan Jokowi. Ini pakai kata kita ini juga bias loh. Mas. Ini aja pengandaian aja. Pengandaian, oke. Ini kan masalahnya dispute-nya di situ itu. Tidak jelasnya di situ. Para pemilih Jokowi di pemilu-pemilu sebelumnya itu kan terpecah ketika Jokowi itu pecah kongsi dengan PDIP. Yang pecah kongsinya itu berlangsung halus masalahnya. Dia tidak berlangsung secara Cut off gitu ya. secara tiba-tiba dan secara vulgar dan secara kasar. Iya. Karena dia berlangsung secara halus. Pemisahan ini tidak jelas bagi publik. Iya. Saya kok menduga banyak orang desa yang misalnya usianya sudah sepuh itu tidak bisa membedakan apa Jokowi ini sebetulnya masih PDIP atau bukan gitu. Apalagi Jokowi masih ngaku punya kartu anggota. Ya, apalagi kayak gitu. Apalagi ada intensi dari Pak Jokowi untuk seperti itu. Jadi para pemilih di desa apakah dia bisa mendistingsi bahwa sebetulnya aras politiknya Jokowi itu tidak sama dengan aras politiknya PDIP misalnya, ya kan? Itu satu. Yang kedua, dengan bergabungnya secara halus ya, berpisahnya secara halus perlahan-lahan PDIP dengan Jokowi, kemudian Pak Jokowi itu bergabung secara halus juga, tetapi lalu intens karena ada Gibran di dalam sosok lembaga kepresidenan, itu membuat para pemilih Jokowi yang sebetulnya itu bisa saja dia lebih determinan kan, begitu Jokowi pisah dari PDIP tak gitu kan, kemudian gabung dengan Prabowo tak, dia akan meninggalkan pilihan ini. Tapi karena perubahan ini sifatnya halus, berangsur-angsur, afiliasi ini juga tidak mudah gitu loh. Sehingga dia tetap melihat bahwa loh sekarang kok Prabowo kok beda. Prabowo yang sekarang tidak sama dengan Prabowo yang dulu. Tidak ada alasan bagi kaum pemilih nasionalis, termasuk nasionalis kritis kayak Mas Faik ini, untuk lalu tidak memilih Prabowo atau minimal tidak mengakui kinerjanya Prabowo, misalnya kayak begitu. Saya suka kok siapapun presidennya. Kan, bener kan? Seret ya jadi ya. Siapapun presidennya saya suka, Mas. Jadi tidak ada alasan, apalagi belakangan ini kan semakin jelas bahwa mulai bulan akhir tahun lalu mungkin
bahwa PDI itu tidak membuka front dengan pemerintah meskipun dia tidak gabung. Iya, iya. Dia memakai alasan bahwa ini sistem pemerintahannya presidensial sehingga tidak ada oposisi. Tapi kan publik melihat faktanya bahwa BB aja. Anda itu tidak masuk ke dalam pemerintahan, tetapi juga tidak memusuhi. Lalu buat apa saya ikutan memusuhi kan? Saya kan ngikut Anda gitu kan? Kayak begitu. Kalau ini bagi para pemilih PDIP. Sehingga tadi di dalam penilaian terhadap 4 bidang itu tidak heran ada 25-30% dari pemilih PDIP itu yang tetap menyatakan puas terhadap apa itu namanya? 100 hari tidak puas terhadap pemerintahan ini dan 70%-nya puas. merasa puas. Kalau yang di non PDIP itu kan yang puas kan 80-an persen, Ya, kayak gitu kan 85%. Di PDIP itu hanya 70. Tetap aja tinggi. Tetap aja tinggi. Gitu. Yang tidak puas hanya 30-an persen. Ini kalau Hanya PKS aja tadi. PKS aja yang tinggi. Kalau pengen respondennya banyak yang kritis, Mas, surveinya harus di rumah sakit ini. Oh iya. Di IGD. Salah, Mas. Justru mereka butuh BPJS malah sana semua. Oke, kayaknya perlu kita cukupin aja ya ini. Lengkapnya bisa dibaca di Harian Kompas ya atau di kompas.id. Hari Senin, edisi hari Senin. Ya. Oke, sahabat Kompas, itu tadi obrolan tentang hasil survei kepemimpinan nasional dan lengkapnya seperti tadi sudah di-spill oleh Jeng Sari, bisa dilihat di Harian Kompas. Sampai ketemu lagi di balik berita Harian Kompas. Dadah.